Oke Om Bertot, Halo, halo. thank you banget nih bisa dapat kesempatan buat ngobrol sama Om. Waduh. Nah, gue kalau dari Thank you for brand nih, having Om, me. Yes, ya kan, friend. Om kan benar-benar kalau mau dibilang kalau buat gue pribadi kayak top of mind ya educator, afiliator tuh Om tuh. Kayak di paling atas deh, Enggak. jujur ya. Enggak. Bukan, masih banyak yang lebih hebat, Om. Ya, Om kalau ngelihat 2025 ini, kalau dari sisi afiliator, gimana sih cara ngelihat brand yang mau dipilih itu seperti apa? Oke, brand itu mungkin kalau dulu awal-awal kita nggak terlalu peduli ya. Yang penting barang itu laku ya. Tapi ternyata seperjalanan waktu, kalau kita salah milih brand itu repot juga, Bro. Kenapa? Karena kita mau support UMKM nih. Ya. UMKM itu barangnya bagus, tapi ketika penjualannya meledak, biasanya mereka nggak siap. Nah, mereka nggak siap. Jadi di SDM nggak siap, packingnya nggak siap, akhirnya rating mereka turun, kitanya ikut turun. Nah, makanya sekarang ini di era-era 2026, gua rasa sih orang itu bener-bener akan bener-bener selektif banget milih brand. Jadi nggak sembarang promosiin orang. Dan menarik gini bro, brand-brand besar sekarang sudah ngeliriknya bukan bukan lagi bakar uang ya. Mereka ngelirik afiliator loh. Nah, kemarin gue dari Philip ya, brand-brand gede. Gue barusan dari Sony loh. Jadi Sony itu kan dulu kan kayak main sendiri ya. Sekarang udah mulai masuk ke para afiliator ya. Gitu. Jadi Berarti awal-awal tuh sebenarnya UMKM yang main afiliator. Sekarang brand-brand gede yang mulai serius kan? iya, iya. Sebenarnya kita support UMKM tapi kadang-kadang ya itu loh bro, SDM kita ya. Begitu orderannya meledak, mereka tuh kan kadang pembantunya malah yang bungkus-bungkusin gitu. Mereka nggak siap sih. Oke. Berarti kalau dari kacamata Om sekarang, yang potensi buat afiliator itu adalah brand yang ratingnya bagus, Ratingnya bagus betul. stoknya Stoknya berlebih benar, penting banget. stoknya luber-luber, Luber, nggak boleh ada miss. siap siap, sampai Siap, MIMES gede. betul. Ini 3 Om. Iya. Kalau harga mah nggak masalah, mau murah mahal aman. Nah, harga itu kadang nggak jadi masalah asal komisinya tetap besar ya 10%. Bahkan beberapa teman-teman juga, wah ada dua barang yang ini komisinya lebih gede, tapi harganya lebih mahal kita bisa lebih jual gitu dengan value yang kita miliki. Kalau setelah di AdSense turun nggak masalah Om. Kalau dia turun ya itu kan udah dari dianya ya. Biasanya bisa nego sih. Bisa nego ya. Bisa nego ke sellernya. Kalau di saya waktu ads nggak sampai turun gitu. Gimana? Kalau di saya ads jangan sampai turun gitu. Jangan sampai turun bisa. Bisa. Nah, itu kan berarti untuk big brand ya Om ya. Kalau buat UMKM yang lagi mau ngelirik untuk main afiliator, berarti caranya gimana dong Om? Oke, untuk UMKM ya, pengalaman saya ya, sebaiknya emang harus berani bakar duit juga sih. Karena kan begitu masuk ke afiliator, itu kan sekarang eranya orang bikin konten bukan cuma satu loh. 30 konten, 100 konten, 200 konten. Bayangin kalau afiliatornya ada 10, kali 10 kontennya udah 100. Dan mereka ini rata-rata mereka ngiklan sendiri juga bro. Jadi mereka tuh kalau ngeliat produknya bagus, ngiklan sendiri juga. Makanya saran gue sih untuk UMKM ya ini, prepare stok yang banyak juga gitu ya. Jangan sampai putus, karena begitu keputus untuk dapat FYP lagi susah loh. Misalnya lagi laku nih, tiba-tiba stoknya habis. Nah itu jeda 3 hari, itu konten bisa nggak naik lagi bro. Diiklanin kayak apa bisa nggak naik lagi. Pengalaman kayak gitu. Bisa ngamuk ya afiliator ya? Nggak ngamuk sih, cuma lebih kayak aduh sayang banget sih kenapa sih putus di tengah jalan. Berarti kalau buat pemain-pemain impor susah ya? Karena impor kan jalurnya panjang buat nyampe ke sini. Ya biasanya kita yang ngasih tahu sih. Kalau misalnya bahkan sekarang afiliator itu sudah memantau stoknya si seller. Cara dia mantau gimana? Dia kan bisa kelihatan dari situ. Karena kita kenal kan. Kita kenal. Misalnya kalau kita lagi FYP, lagi penjualan misal 1000 piece sehari, itu udah siap-siap tuh. Bro, jagain stok ya, jagain stok. Sekarang ini kan kita udah kenal sama seller langsung lewat WhatsApp kan. Bahkan teman gue ada yang bisa ngontrol kontainer orang ya. Temen gue jualan jemuran bro. Jadi dia bisa ngontrol. Iya kontainer maksudnya. Udah kontainer udah sampai belum? Udah sampai mana nih gitu. Ini perkiraan gue bakal habis nih dalam seminggu gitu. Udah sampai segitu bro. Jadi malah kita yang ngingetin dia gitu. Kalau dari sisi afiliator, RM dari brand itu yang bagus kayak gimana sih? PIC afiliator itu yang bagus kayak gimana? Dari seller ya. Iya. Biasanya
Kalau sekarang sih yang kontennya banyak sih. Yang kontennya banyak, yang kontennya serius lah. Ya. Serius, yang kontennya banyak. Tapi sekarang tuh kalau seller ya lebih senang ngeliat afiliator yang kontennya banyak. Karena kan sekarang kan eranya GMV Max kan. Iya. GMV Max kan butuh ratusan video tuh kan. Kalau misalnya afiliatornya sedikit, kalau udah sedikit, yang bikin konten cuma sedikit. Biasanya GMV Max tuh ROAS-nya jadi jelek tuh. Makanya kadang-kadang kalau kita ketemu seller kan, seller suka, kamu bisa nggak bikinin 10 video, 20 video. Udah eranya kayak gitu. Sepertinya nih, mereka itu ngincar supaya GMV Max-nya ROAS-nya jadi bagus nih. Karena banyak pilihan videonya. Untuk bisa bagus satu produk harus ada berapa video sih? Katanya ya, gue kan bukan seller ya. Iya. Cuma katanya harus di atas 100 sih. Video baru. Video baru ya. Pokoknya semua total video sih, total video. Total videonya. Gue bukan seller ya. Tapi gue ngobrol sama seller, dia ngejar banyak video untuk GMV Max-nya bagus. Jenis-jenis campaign mana yang lu suka kalau sebagai afiliator? Oh ini bro, reward bro. Reward diiklanin pasti ya, diiklanin reward. reward. Jadi kalau kadang-kadang kita semangat bikin konten lebih banyak, bahkan kita ngiklan sendiri kalau ada reward ya. Dan reward itu gampang dicapai. Misalnya GMV 100 juta dapat 1 juta, 2 juta, 5 juta. Itu udah oke. Udah sebenarnya udah oke. Udah sih, karena kalau kayak gitu kan lebih gampang dicapai kan dibanding nanti targetnya 5 miliar dapat mobil itu lebih berat. Tapi kalau misalnya 100 juta tapi langsung dapat kelihatan duitnya berapa. Nah, itu bisa kita kejar. Lebih enak yang 100 juta dapat apa atau yang ngadu video terbanyak atau FYP atau yang view terbanyak? Lebih efektif mana? Lebih efektif mana? Kalau seller pasti pengennya GMP kan, pengennya omset kan. Kalau anak-anak baru pasti lebih senang banyak-banyakan video. Makanya seller sekarang seru bro. Ada yang hadiahnya GMV Max, ada yang hadiahnya omset. Ada yang hadiahnya banyak-banyakan video. Nah itu biasanya pemula-pemula senang main yang sini. Tapi kalau pakai AI boleh nggak ya? Banyak-banyakan video boleh kan? Pakai AI itu katanya trafficnya lebih susah bro. Tapi gue dengar kayak di seller sekarang yang bikin akun affiliate banyak pakai AI lagi rame. Ya, gue pernah lihat ada video AI itu satu video 400 juta sih ada jualan jas hujan ya. 450 juta. Kontennya AI itu. Jadi AI pun bisa menghasilkan. AI itu dibolehin cuma katanya kabarnya sih AI nanti ini untuk keranjang kuningnya kayak katanya bakal di ini ya ada aturan baru gitu. Tapi kalau sekarang mas hajar-hajar aja. Yang penting bedain akun aja, akun AI sendiri sama akun originalnya harus bisa. Khawatir kalau pelanggaran atau apa. Kan TikTok suka-suka dia kan bikin aturan. Lebih gampang jadi afiliator TikTok atau Shopee? Kalau gue mikirnya jodoh-jodohan sih. Perbedaannya apa sih antara TikTok sama Shopee? Perbedaannya kalau dari sisi afiliator ya. Kalau Shopee itu hard sellingnya dapat nggak pakai wajah juga kena. Yeah. Kalau TikTok itu kan impulse buying ya, orang lagi nonton joget tiba-tiba ngelihat kita tadinya nggak mau beli jadi beli. Nah kalau TikTok tuh lebih banyak mikirin ide sih, masalah solusi gitu ya. Lebih banyak mikirin ide. Kalau Shopee itu kan gempok dah. Ini harganya lagi promo beli sekarang. Kalau Shopee kayak gitu lebih enak. Jadi kalau Shopee nyebut harga nggak apa-apa? Kan sebut harga nggak apa-apa dia. Shopee selama ini sih masih aman ya. TikTok yang nggak boleh nyebut harga. Sebenarnya ada tekniknya bro. Nggak nyebut harga tuh bilangnya ini seharga ketoprak nih. Kamu penasaran nggak dapat harga berapa? Coba cek aja sendiri di kiri bawah. Ini gue lihat sih lagi promo. Itu jauh lebih aman. Itu yang lagi teknik dimainin teman-teman tuh kayak gitu sekarang. Seharga ketoprak, seharga bakmi. Iya, cari bakmi. Sebungkus rokok doang nih. 2 bungkus rokok. Itu. Nah itu jauh lebih aman sih. Apa sih pesan lu buat teman-teman UMKM yang tadi baru mau mulai main afiliator? Mereka udah harus langsung punya tim afiliator atau bisa tanpa itu? Berarti UMKM-nya sebagai seller ya? Iya, sebagai seller. Saran gue sih kalau UMKM tuh fokus aja sama diproduksi sih bro. Produksi. Iya, karena jualan biar kita aja. Karena kalau kita biasanya kalau ada teman gue seller juga, afiliator juga. Jadi dia malah kasihkan jadi afiliator, malah bisnisnya dia nggak keurus bro. Jadi dia jualan dia malah agak berantakan nih, produksi nggak ready, stoknya habis. Karena dia kasihkan jualan barang lain juga malah.
Tapi kalau afiliator udah jalan enak juga ya. Afiliator kan kelebihannya kan kita kan nggak mikirin stok kan. Lu kalau melihat 2026 buat afiliator itu tahunnya makin naik atau malah makin Gila. Ini mah kan semua artis sudah di sini bro sekarang. Gua rasa pengusaha, artis-artis juga. Gue ini dari bisnis konvensional bro. Gue punya 18 bisnis. Gue banting setir ke affiliate. Karena gue pikir kan kalau gue punya restoran, gue hanya bisa jangkau orang sekitar situ. Kalau punya toko baju kan gue dulu ada toko baju juga kan. Gimana cara datengin orang beli kan gue harus manggil orang datang kan. Kalau ini kan kita tiduran sambil dasteran, kita ngoceh-ngoceh dikit aja, orang yang beli juga lagi pakai daster lagi mau tiduran. Itu gila sih. Makanya persaingan lebih ketat sih nanti sih 2020. 2020 akan lebih ketat buat afiliator. Iya. Makanya tools riset produk diperlukan. Nah, masukan dong buat data pinter om. Nah, pinter gila nggak ada masukan sih, udah terlalu keren sih. Paling nunggu FC aja ya. Oke. Tapi kita lagi rebranding sih. Kita tuh lagi fokus banget buat bener-bener riset data. Iya. Jadi kita lagi fokus banget buat collect data yang historical. Terus untuk ini karena nampilin data Shopee tuh makin susah. Iya. Jadi kita tuh makin susah. Makanya kalau lihat dari 11 sebenarnya juga semuanya struggling untuk kasih data yang bagus. Itu sebenarnya PR kita untuk benar-benar kuatin di datanya sih. Karena gini bro, itu kan tools gitu kan penting banget buat kita. Kenapa? Kalau kita bisa nemuin barang yang laku sama top produk ya, kita kan ngincar itu tujuan akhirnya afiliator kan kita diiklanin seller. Nah taunya seller bakal ngiklanin rata-rata yang top 1-10 itu biasanya mereka ngiklan bro. Nah jadi kita butuh tools itu tuh buat nyari barang apa yang lagi top 1-10 sih. Tujuannya biar kena GMV Max, kena iklan. Barang-barang apa yang lu suka di Drop Day ini? Memang karena lu udah punya kategori sendiri, jadi lu bakal main sana dong. Gua enggak. Gua cita-cita gue menjual semua barang. Gue cita-cita gue punya ratusan ribu jutaan video sebelum gue pensiun ya. Dengan berbagai macam produk. Jadi orang mau beli gelas belinya sama gue. Orang beli sendok, beli baju sama gue. Gue itu nggak personal branding macam-macam. Gue pokoknya penjual segala sih. Bahkan gue pernah jual BH juga laku bro 30 piece tiap hari. And it works gitu. Jadi sebenarnya nggak ada mitos bahwa lu cuma bisa main di satu kategori doang. Nah itu ya. Setiap orang kan ada jodohnya ya. Jadi bisa jadi orang lain kakak gue laku jualan tas. Gue ikutan belum tentu gue laku gitu. Makanya cara gue mencari jodoh produk yang mana ya udah gue jual aja semuanya gitu. Tapi asik sih. Gue udah lihat income teman-teman gue yang gede-gede gila. Satu akun tuh bisa 1 miliar 1 bulan bersihnya ya. Kan ini gue bisnis franchise ya. Gue cuma mikir wah kalau satu akun 1 miliar atau 100 juta aja untuk dapat 1 M kan bikin aja 10 akun gitu. Sekarang total udah berapa akun? Gue 7 akun. 7 akun? 7. Baru 7 bro. Masih dikit bro. Semuanya muka lu atau enggak? Nah, semua muka gue cuma variasi. Ada yang pakai topi, ada yang nggak pakai topi. Ada yang dan gaya ngomongnya gue ganti-ganti. Kalau misalnya gue jual sama ibu-ibu, gue ngomongnya aku kamu. Nah, ibu, ada yang mau nyari ini. Nah, kalau misalnya gue lagi jualan baju anak muda, gue ngomongnya gue lo. Nih, lu lagi nyari t-shirt nih, keren nih. Lu ambil sekarang. Jadi diubah kata-katanya. Iya, karena ibu-ibu tuh suka yang sopan bro. Kalau ngomongnya lo gue tuh penjualannya nggak tahu ya. Ini pendapat gue aja. Kalau di lo gue ini tuh kan ibu-ibu kayaknya. Karena gue perhatiin orang teman-teman gue yang jualan home living tuh ngomongnya aku kamu sopan gitu. Kamu lagi nyari ini bu, ya, bunda. Om, bedah akun gue dong om. Gue nggak naik nih om. Bukan bro. Apa karena gue mesti beli storybooknya? Nggak usah bro. Lu baru bisa naik ya? Teman-teman kalau beli storybook nanti taruh linknya di sini mas ya. Iya. Yang storybooknya Umberto ya. Taruh sini ya. Ada itu. Bener nih om. Bro, apa yang bikin gue nggak naik om? Gue tuh penasaran om. Bukan bro. Gue dari dulu gue udah bilang, gue pikir gampang ya jadi aku. Ternyata susah. Bro, sebenarnya gampang. Belum ketemu produknya. Jadi kadang-kadang apa yang kita suka belum tentu itu laku loh bro. Loh, temen gue jualan jemuran bro. Sehari 100 juta dia. Ini nih om, ini temen gue tadinya jualan fashion, nggak laku-laku. Dia akhirnya jualan jemuran 100 juta sehari bro. Nah kadang-kadang itu agak dilema juga loh. Maksudnya apa gue mesti jualan BH ya om?
Gue nggak tahu bro. Gue nggak tahu. Kan ada tuh toko BH ya. Tapi jujur gue BH-nya gue kurangin karena gue akun fashion gue lebih naik sih. Gue takutnya anak muda, gue kan udah dandannya keren gitu kan, bajunya keren-keren kan. Tiba-tiba gue jualan BH, takutnya personal branding gue agak rusak. Jadi yang BH itu agak gue kurangin. Gue takut. Padahal laku ya. Ada lagu, cuma gue kayak kan takutnya anak gue nanti di sekolah, oh ini bapakmu yang jualan BH ya. Gue udah pikiran ke sana-sana gue. Berarti sebenarnya tambahin konten aja terus tambahin banyak kategori sampai lo ketemu Variasi nih. produknya harus coba semua sih. Mungkin kesalahan gue ya, gue cuma bikinin konten ke klien-klien gue om. Iya iya. Toko-toko yang gue handle gitu. Gue iya. gue bikinin, Iya. gue pengen coba. Ya, Karena belum- akses sampelnya kan gampang om. Betul. Kalau gue gini bro, satu produk dibikin 30 konten. Gue pengen tahu ini apakah jodoh gue apa bukan. Jadi sebelum 30 konten lu gak nyerah. Iya, gue gak nyerah. Jadi ya udah kalau nggak laku berarti bukan jodoh gue. Lu bikin variasi konten. Iya, ada yang tanpa wajah, ada yang nggak pakai wajah. Hooknya gonta-ganti semua. Lu iklanin gak om gitu? Iya iklanin. Paling nggak 30.000 purchase gue iklanin. Jadi begitu upload langsung iklan? Iya, kalau gue gitu sih. Nggak lu nunggu 200 dulu? Enggak sih. Gue Upload iklan, iklannya langsung yang cari penonton atau kalau gue GMV? purchase ya. Langsung purchase? Bukan yang naikin penonton om? Jadi iklan juga jodoh-jodohan juga bro. Temen gue kalau purchase malah jelek, kalau view malah bagus. Kalau gue jodohnya tuh di purchase. Jadi ada istilahnya don't change the winning team lah. Jadi kalau misalnya lu udah iklan lu bagusnya pakai purchase, jangan coba-coba view, bisa rusak ya. Kalau iklannya buat naikin follower bagus nggak? Kalau udah keranjang kuning nggak usah bro. Nggak penting ya? Nggak ngaruh, nggak penting. Orang lihat konten kok bukan lihat follower. Jadi tapi kalau yang lihat baru 10 di purchase apa bagus oh? Bukannya itu kayak udah harus berapa ribu dulu baru di purchase. Ini pandangan awam sih. Gue dulu juga gitu bro, di view dulu kan, baru Iya. di purchase. Gue udah nyoba kayak gitu, bagusan purchase. Nah kalau di gue ya, nah temen gue kan ngotot, lu pakai purchase nggak naik mas Ber, gue tuh harus view. Gue coba purchase udah sebulan, dibanding gue view sebulan ya, bagusan view. Jadi setiap akun tuh ada ininya juga bro, ada kayak algoritma masing-masing loh. Aneh lah tuh. Aneh ya. Makanya kalau ada orang yang belum closing di TikTok tuh sebenarnya juga belum ini masalah, belum ketemu produk yang pas aja gitu ya, yang top loh ya. Lu mah gampang bro lo public speakingnya. Gue lebih jodohnya di share link om. Jadi gue di kolamnya gue sebar share link aja. Nah iya, berarti jodoh lu emang itu bro. Share link ya, iya ya. Thank you om. Buat Thank you. sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat follow nih di TikTok ya. Follow-nya mana om akunnya? Berto SB1 aja. Thank you om buat Aka.